Awalnya sih karena melihat potensi ya. Jadi kan ini kan konsumsinya memang buat marketnya ya, buat baby, buat balita lah. Masih 5 tahun juga masih bisa konsumsi. Jadi angka kelahiran juga kan tinggi di Indonesia. Terus dilihat juga kan karena waktu jualannya sih sebenarnya. Jualannya cuma 2,5 jam sampai 3 jam, maksimal 3 jam lah. Kita udah bisa pulang, bisa sama keluarga. Terus motivasinya kita hidup dalam artian setelah berkeluarga, punya anak. Prinsip saya tumbuh kembangnya anak itu kalau kita nggak bareng sama mereka, kayaknya ada yang hilang gitu. Saya udah berpikir sampai ke situ, jangan sampai anak saya nggak temenin dari ya minimal di usia sekarang lah 4 tahun, saya masih bisa temenin sampai sekarang. Ada bisnis ini ya alhamdulillah, jadi kesempatan saya buat keluarga itu lebih banyak. Jam waktu kerja fleksibel, apalagi kalau sudah bisa terkonsep seperti ini. Saya malah justru sudah nggak megang, cuma sesekali, tapi nggak terlalu sibuk lah dengan rutinitas saya harus pagi sampai sore. Dari pas dulu masih kerja kan ya pergi pagi pulang malam, istri juga pergi pagi pulang malam, anak dititipin. Itu kan kayak seperti kok begini terus, emang harus seperti ini terus kan nggak mungkin. Terus setelah join ini ya perbedaannya luar biasa. Saya bisa di rumah antar anak sekolah pastinya, istri juga bisa di rumah, kegiatan rumah tangga juga bisa dijalani normal lah seperti biasa. Yang paling penting sih mungkin ekonomi ya. Ekonomi itu luar biasa sih. Mungkin kalau bisa dibilang 360 derajat ke ekonomi. Yang dulu ngambil mobil lagi aja nggak bisa, sekarang tinggal ngambil aja sih. Gambarnya seperti itu aja. Keuntungannya banyak. Pertama itu jadi fleksibilitas waktunya bisa kita atur 3 jam doang, otomatis waktu bersama keluarga juga oke, banyak. Terus balik lagi, market bubur organik ini terus maksudnya nggak akan putus-putus. Salah satu contoh itu saya pada saat COVID itu, pedagangnya lain kena, bubur organik aku nggak kena. Jadi maksudnya lonjakan tertinggi pada saat COVID itu, pada saat berbuka saya 2021 itu kan masih COVID, itu stabil, terus naik, marketnya nggak bakalan habis. Itu sih keuntungannya. Perjalanan saya sampai 15 outlet sangat menantang, tapi yang pertama sih ya nggak terpikirkan sampai 15 sih. Dulu itu masih berpikir 2 aja cukup, terus tambah 1, 3 cukup, 4 cukup. Ternyata karena saking keenakan dalam artian potensinya bagus, alhamdulillah bisa sampai sekarang sampai 15 outlet. Dari pertama outlet itu di HK itu dulu pas buka itu sama historinya sama Bu Suryani. Istri saya itu kegedean mas, dapet itu uang terus buat buka satu, luar biasa perjuangannya. Walaupun omset pertama saya 47.000, ingat saya di hari pertama itu, alhamdulillah sampai 1 bulan pertama sudah menyentuh angka 200, itu luar biasa banget. Saya ambil karyawan itu di omset 400.000, terus karyawan yang pegang outlet itu istri saya buka cabang satu lagi jarak 2 kilometeran dari outlet pertama. Nggak nyangka juga omsetnya sampai sekarang rata-rata di 500 itu outlet kedua, terus sampai di outlet ketiga di teater lumayan jauh lah, 15 menitan itu udah pakai karyawan. Terus langsung di outlet Granada, outlet keempat. Intinya sih jangan menyerah sih apapun resiko. Jadi setiap dari penjualan itu kan emang sisihkan buat budget marketing, promo kupon. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan juga sambil ibadah juga sih, saya juga Jumat berkah juga, berbagi rezeki itu nggak perlu dengan uang aja sih. Saya wajibkan satu outlet itu gratis puding 1 pack ya. Jadi sampai alhamdulillah sampai saat ini 3 tahun tetap konsisten di hari Jumat itu saya gratisin. Selain itu dari ya ikut posyandu, itu luar biasa, impactnya sangat luar biasa. Nah, perjalanannya luar biasa sampai 3 tahun ini. Cuma saya anggap ini hadiah, mungkin ya hadiah ya, karena saya juga nggak menyangka sih memang sampai bisa 15 outlet sampai sekarang dalam waktu 3 tahun. Saya punya 2 koki. Operasional saya itu dari pagi sudah jam 10-an lah, itu sudah mulai bikin cemilan ya, puding itu paling utama. Terus sampai jam 7 itu sampai masak bubur operasionalnya. Terus karena saya punya tim, tinggal bikin strukturnya aja, ada tugasnya masing-masing, jadi tinggal kita kontrol aja. Operasional dari siang itu masak puding sampai cemilan lain sampai bubur. Untuk koki ini nanti datang lagi di pagi hari, jadi dia masak nasi tim karena luar biasa ya. Saat ini aja udah 18 pack untuk nasi tim. Jadi itu masak itu dari mulai jam 2 sampai jam 4. Jam 4 udah mulai tugasnya R&D untuk ngatur udah layak jual atau enggak. Terus pembagiannya juga karyawan sales outlet datang jam 4:30. Kalau belum sholat, biasanya sholat di rumah produksi, jadi berangkat itu jam 5 kurang 15 itu sudah mulai berangkat, karena memang ada outlet yang jaraknya bisa sampai 15 sampai 20 menitan. Jadi mereka udah berangkat dari jam 5 kurang 15 sampai di sana jam 5:30 itu sudah siap. Jadi nyampainya itu jam 5:30 kurang
orang 5 menit 10 menit itu buat beres-beres, bersih-bersih, buat style boot, langsung buka jam setengah 6 tank itu kita udah buka. Dari situ udah ada pelaporan. Jadi pada saat sekarang kan karena memang bisnis saya tinggal kontrol aja. Jadi semuanya by WhatsApp, by online. Jadi ketika mereka bersih-bersih, ketika sudah buka juga mereka foto ke grup kita. Jadi kelihatan udah pas atau belum bootnya, miring atau enggak, bersih atau enggak. Jadi lewat situ kita kontrol. Terus operasional untuk jam setengah 6 sampai jam 8. Wes di tempat saya itu kecil, paling bisa 4 cup. Setelah selesai mereka balik lagi ke rumah produksi, bikin laporan, absen, beres-beres sedikit lah. Karena memang di sini sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Tukang cucinya ada, bersih-bersih sudah ada lah. Jadi tinggal laporan, absen, bisa pulang. Paling itu sih operasionalnya. Karena saya punya tim ya, saya tinggal monitor aja sih. Lewat CCTV ada, lewat WhatsApp ada. Tapi memang masih sangat banyak perbaikan. Namanya juga belajar, saya juga masih belajar. Insya Allah masih terus memperbaiki yang belum baik, kita perbaiki terus. Ini outlet pertama saya yang saya buka tahun 2021. Ini perjalanan saya menuju outlet Aiko punya saya. Rasanya itu luar biasa banget, outlet saya bisa berkembang. Total saya punya 15 cabang. Sekarang kita mau ke cabang yang keempat di Granada, Rawabuntu. Sekarang kita sudah sampai di outlet kita yang keempat yang di Granada. Yuk kita kesana. Nah, kita udah sampai di outlet kita, outlet saya yang keempat yang di Granada. Gimana? Udah habis, Pak. Kita cek. Nih, katanya udah habis. Jam 7.24. Udah habis semua. Habis semua. Habis semua. Habis semua. Ya, satu doang. Oh, habis. Satu. Dulu saya buka di pertengahan tahun 2022. Dulu omset baru buka bawah 100.000. Alhamdulillah sekarang omset di atas 450 sampai 500.000. Karena di sini sudah habis, kita lanjut ke outlet saya yang ke-7 yang ada di Bukit Dago, outlet 7. Kita sedikit lagi sampai di outlet saya yang ke-7 di toko Bukit Dago. Ini udah nyampe. Kita udah nyampe di outlet saya. Yuk kita cek. Oke, kita cek langsung aja. Katanya udah habis. Sisa 1 cup lagi. Habis. Habis semua. Jam 7.51. Kita udah habisan ya. Mantap. Outlet ke-7 saya yang di ruko Bukit Dago ini saya buka di awal tahun 2023. Awalnya dulu omset ya masih di bawah 100 lah, pastinya di bawah 100. Tidak ada mungkin yang langsung naik ke atas. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah di angka stabil lah, di angka 450 ribuan. Dulu itu saya buka di sini agak ragu juga karena di sini masih jalan besar ya. Tapi lihat dari posisi di sini banyak jualan pagi. Setiap pagi ramai banget di sini. Jadi saya tekadkan buka di sini. Jadi alhamdulillah, tapi oke, keren. Omsetnya sekarang stabil. Oke, kita lanjut ke outlet saya yang pertama. Kita ke HK. Outlet HK ini outlet yang pertama saya. Sangat emosional buat saya, sangat berkesan banget. Kesan pertama saya pokoknya di outlet HK. Situ saya pertama kali membuka usaha bubur organik Aiko, dan situ juga baru pertama kali kita usaha ya. Apalagi dulunya istri saya itu bekerja kantoran, langsung beralih pedagang ya. Nah, dalam artian ya jaga outlet. Tapi alhamdulillah ya, dulu pertama omset saya 47.000, teringat banget itu 47.000. Habis itu 1 bulan pertama kita nggak menyerah, kita tembus di angka omset 200.000 di bulan pertama, bulan kedua 2,5, dan alhamdulillah saat ini omsetnya sudah di angka di atas 1.200.000, luar biasa. Sebentar lagi kita sudah sampai di outlet saya yang di HK, outlet pertama saya. Ya, sekarang kita sudah sampai. Yuk kita cek. Setiap kali datang ke outlet, saya tuh merasa bangga
melihat sales-sales outlet kita di sini, mereka juga tumbuh bersama Aiko. Rasanya seperti punya keluarga besar. Bersama Aiko, saya bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk sekitar. Ini baru permulaan, masih banyak impian yang saya mau raih bersama Aiko. Menurut saya sih tumbuh bersama Aiko ya sama-sama, nggak ada kata lain sih selain ya dua-duanya memang saling menguntungkan, saling membutuhkan, saling support. Aiko lewat marketingnya, Mitra juga dengan semangatnya menjual produk-produk Aiko. Insya Allah sih keduanya kalau bisa saling benar-benar kolaborasi yang bagus, kita bisa berkembang bareng. Buat kalian yang masih berpikir masih muda, nggak boleh pensiun, nggak bisa begitu. Masih muda, pensiun nggak masalah. Dengan join kemitraan Aiko, potensinya sangat luar biasa. Alhamdulillah, buktinya saya jadi dengan pensiun muda, bukan berarti saya berhenti beraktivitas ataupun berkreasi, nggak ada. Justru malah pensiun muda, kita masih punya tenaga untuk bisa memberikan satu bisnis yang bisa kita full. Jadi masih punya tenaga lah. Jadi jangan sampai udah tua, baru punya usaha. Kalau bisa, dari muda sudah punya usaha, tua tinggal nikmatin. Pengen saya ke depannya di kemitraan Aiko ini, saya pengen lebih banyak lagi sih cabang. Cuma bukan hanya di Tangerang Selatan saja ya. Pengen bisa mengembangkan rumah produksi baru, kalau bisa tim baru di sana, ekspansi lah keluar daerah. Ya karena dengan bisnis ini juga impian-impian saya insya Allah bisa terwujud ya. Ya dengan berkembangnya banyak cabang, pemasukan luar biasa. Ya kita masih muda, kita mau berbisnis apapun, kita masih oke aja. Masih banyak hal lah yang masih saya harus kejar lagi. Untuk para pebisnis muda, relevan lah, masih tinggi, masih semangat luar biasa. Oke, untuk Aiko, selamat ulang tahun yang ke-15. Semoga makin sukses, makin banyak mitra. Semua provinsi ada mitranya, insya Allah kita tumbuh bersama. Sukses selalu.